Brasil TV untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini hari Rabu tanggal 5 Zulqa'dah 1439 Hijriah atau tanggal 18 Juli 2018. Ya, seperti biasa Radio Salud Tarhim dan Rasil TV melalui YouTube kembali menghadirkan acara psikologi keluarga bersama Ustadz Husin Latas, Ustadz Abu Bakar Baraja dan Mbak Nuning. Kali ini kita menampilkan kasus seorang suami yang cuek. Dia pernah pergi sama istrinya ke restoran, tiba-tiba dia menghilang. Tahu-tahu ketika ditemukan galakan dia. Kemana aja malah suaminya bertanya kemana aja, padahal dia menghilang. Oke, untuk lengkapnya Mbak Nuning barangkali bisa menceritakannya, silakan. Baik, terima kasih Mas Krisna. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husin, Ustadz Abu Bakar, dan ikhwan akhwat yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hadirnya acara psikologi keluarga ini memberikan gambaran tentang begitu banyaknya peristiwa yang terjadi di dalam rumah tangga dimanapun berada. Kisah kali ini dikirimkan yang membuat kami semua merasa bahwa sejauh apapun hubungan selalu saja ada yang membuat kita harus tetap menyesuaikan diri. Assalamualaikum Ustadz Rahasil yang baik dan pinter-pinter. Saya mau dapat penyelesaiannya. Saya ini memang dijodohkan Allah dengan suami saya ini ya. Tapi kadang-kadang memang sih bikin saya seneng, tapi lebih sering bikin saya kesel Ustadz, menjengkelkan sekali. Setiap bersama awalnya senang, di tengahnya menyebalkan, dan di akhirnya ribut deh dan membuat saya marah-marah. Jika saya sudah marah-marah Ustadz, dia enak saja meninggalkan saya, gak bicara apa-apa, seakan-akan gak pernah terjadi apa-apa. Banyak peristiwa yang membuat saya kesal Ustadz. Perilakunya apa saja yang tidak saya suka malah dilakukan di hadapan saya. Yang saya suka dia tolak. Kalau sayangnya benar-benar sayang si Ustadz, apa saja yang saya mau, saya minta. Bahkan kadang-kadang gak saya minta juga dia kasih, dia berikan Ustadz. Hanya yaitu hampir setiap hari saya dibuat kesal dan menjengkelkan. Kadang saya lagi di restoran makan sama dia, ditinggal pergi. Lagi makan tiba-tiba dianya hilang. Ditungguin, ditelepon-telepon sampai 2 kali Ustadz, gak diangkat. Dia asik jalan-jalan sendiri. Terus Ustadz kalau sudah ketemu, dia yang tanya, kemana aja kamu dicariin? Ya ampun Ustadz, pernah juga loh saya didiamin selama berminggu-minggu. Dia asik gak peduli sama saya. Saya gak bisa diam lama-lama Ustadz. Tapi ya begitu deh, selalu bikin saya jengkel. Saya pernah bicarakan dengan mertua, mereka hanya mengatakan, suamimu itu orang baik, akhlaknya baik. Terus saya bercerita pada mertua apa yang terjadi, mereka gak percaya. Karena selama kecil dan dewasa, ayah dan ibunya menganggap dia selalu baik, menurut, beda dengan saudara-saudaranya dia. Dia gak banyak bergaul, tapi dia banyak baca, belajar terus, dan buku-bukunya luar biasa banget. Pokoknya saya beruntung sekali. Tapi untuk yang ini nih, saya gak kuat Ustadz. Saya menikah sudah 6 tahun dan sudah punya anak 1. Jadi Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya menerima saja, mengikuti permainannya? Dibawa ke Ustadz sudah. Semua Ustadz juga gak percaya kalau yang saya ceritakan. Di depan dia saya ceritakan, dia tenang-tenang saja gak jawab. Karena di mata teman-temannya dia tidak seperti itu dan hanya berbuat itu kepada saya. Saya ingin suami saya mendengarkan kalau surat ini dibacakan di Rasil dan ada solusinya. Saya sudah bilang sama dia, saya menulis surat ke Rasil biar ada solusinya. Dia cuma tersenyum Ustadz dan bergeming. Dan dengan lugunya dia berkata, ya semoga saja kamu jadi istri yang solehah dan lulus ujian ya. Itu kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Allah memberikan pasangan-pasangan yang pas dan cocok.
Allah selalu memberikan segalanya dengan berbagai macam pasangan. Bisa saja pasangan itu memberikan kebahagiaan kepada kehidupan kita, namun ada sisi-sisi tertentu yang membuat kehidupan kita ada saja yang tidak menyenangkan. Subhanallah, kejadian apapun itu adalah merupakan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ketika kita merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, ada sesuatu yang menyenangkan di balik itu. Ketika kita merasakan sesuatu yang menyenangkan, pasti ada sesuatu yang membuat kita tidak senang. Oleh karena itu, kedua hal itulah yang harus kita antisipasi bagaimana menghadapi kehidupan ini. Kebahagiaan, menyenangkan, senantiasa selalu ada di dalam pikiran kita. Namun, kadang-kadang sisi lain yang sering muncul, yang sering hadir, yang itu yang membuat kehidupan kita tidak nyaman. Sisi lain inilah yang bertentangan dengan apa yang menjadi pikiran kita, harapan kita, keasikan kita, kesenangan kita, kebahagiaan kita. Sisi lain inilah yang harus segera diantisipasi agar supaya benar-benar kita tidak merasakannya. Senantiasa kebahagiaan-kebahagiaan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Subhanallah, cerita ini merupakan cerita yang kadang kita tidak pernah menyangka-nyangka ini akan terjadi. Tetapi ini adalah sesuatu yang penuh arti. Bagaimana sang suami itu senantiasa selalu menggoda kita, mencari kita, membuat kita emosi, membuat kita merasa diri kita jengkel, kesal. Namun di satu sisi lain, dia akan berikan kebahagiaan-kebahagiaan yang mungkin saja kita tidak sangka-sangka kebahagiaan itu datang. Perbuatan-perbuatan yang dilakukannya itu hanya merupakan satu refleksi, satu hal yang dimana dirinya juga merasakan hal yang tidak mengerti. Jika kita mau bertanya atau melihat apa yang terjadi pada diri sang suami hanya kepada sang istri saja, ini perlu bisa diartikan. Bisa saja dia punya pengalaman-pengalaman yang menyenangkan pada saat dia masa lalunya. Bisa juga dia punya pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan pada masa lalunya. Seperti misalnya bagaimana dia dengan hubungannya dengan ibunya yang akan direfleksikan kepada sang istri. Bagaimana dia akan dia menerima perlakuan-perlakuan ibunya yang sering dilihat adalah ada pada istrinya. Ini juga akan mempengaruhi dalam kehidupan. Ketika proses-proses pengalaman-pengalaman yang terjadi pada kehidupannya itu hadir dalam keluarga yang baru bersama dengan istri dan anak, itu seringkali muncul tiba-tiba. Dia begitu baik, begitu menyenangkan untuk ibunya. Namun ada hal yang membuat dia tidak nyaman. Cerewetnya, mungkin juga larangan-larangannya, mungkin juga aturan-aturan sang ibu yang membuat dirinya tidak nyaman, tapi dia hanya diam dan taat. Begitu hadir sang istri, mungkin saja istrinya hampir mirip dengan ibunya, yang sehingga kekesalan, kejengkelan terhadap ibunya tersebut direfleksikan oleh si istri kepada istrinya. Refleksi inilah yang terjadi pada sang suami yang senantiasa terlalu gitu. Maka dia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya sehingga melakukan itu pada istrinya. Luar biasa. Kalau dia melakukan itu pada yang lain-lainnya, bisa saja itu adalah proses di mana dia menjadikan bentuk dirinya, personality dirinya. Namun ini hanya tertuju pada istrinya. Nanti kita bisa lihat apakah istrinya mirip bersamaan
suka ngatur, cerewet, maunya ini, semuanya. Kita bisa perhatikan. Kalau kita mengalami yang sama seperti ini, coba kita perhatikan sang istri, diri kita. Mirip nggak dengan ibunya? Kalau dia mirip dengan ibunya, berarti ada sesuatu yang menjengkelkan dirinya untuk merefleksikan kepada istrinya. Ini kejadian bisa saja dengan perilaku-perilaku yang lainnya. Oleh karena itu, sebagaimana 2 minggu yang lalu kita katakan, coba kita perhatikan. Ketika kita bersuami, kita beristri, perhatikan ibu dan bapaknya. Apa yang terjadi hubungannya? Jangan kita mencoba-coba untuk masuk dalam kehidupan itu. Tapi bagaimana kita membuat satu kehidupan yang baru. Lepaskan sang suami dari tekanan, kebahagiaan, kemana daripada ibunya, lepaskan. Buat sesuatu yang baru, menciptakan sesuatu yang baru, samakan bersama pada saat itu kebahagiaan. Jika ibunya penuh dengan peraturan-peraturan, menjengkelkan sang suami, hanya diam saja, yuk saat ini berikan kesempatan aturan itu pada sang suami. Kalau kita lihat selintas bahwa sang suami hanya diam, semua yang aktif adalah istrinya, berikan kesempatan. Dan kalau kita lihat dari latar belakangnya menurut ibunya bahwa dia orang baik, diam, tidak banyak bergaul, berarti dia tidak punya keputusan dalam dirinya. Dia tidak punya keputusan dalam dirinya. Oleh karena itu, berikan kesempatan pada sang suami untuk mengambil keputusan. Untuk menentukan dirinya dan untuk menentukan istrinya. Untuk membawa keluarga ini menjadi suatu keluarga yang benar-benar diharapkan dan diridhai Allah. Oleh karena itu, sang istri berikan kesempatan suami itu menjadi pelindungnya, bukan menguasai. Bisa saja dengan pola menguasai, dengan pola menentukan, pola cerewetnya yang membuat sang suami tidak bisa bergerak. Apa yang dilakukan? Ya, iseng ataupun menjengkelkan. Atau bisa saja membuat istrinya tidak nyaman. Dan pada saat itu sang suami juga mengatakan, loh saya tidak melakukan itu untuk kamu. Inilah yang harus kita perhatikan sebagai seorang istri. Yuk refleksikan diri kita. Apa yang sudah kita lakukan kepada sang suami, tentukan. Karena apapun yang kita berikan kepada sang suami adalah refleks jawaban dari suami terhadap kita. Kita mencoba untuk menjadi seorang istri yang baik, maka suami akan memberikan kebaikan. Kita mencoba untuk menuntun, menentukan, membuat tuntutan-tuntutan tertentu, maka sang istri akan berikan. Sang suami akan berikan sesuatu yang menjengkelkan kita karena dia tidak akan melakukan tuntutan itu. Dia akan lebih banyak menyingkirkan tuntutan itu dengan menjengkelkan. Apa jadinya kehidupan itu? Subhanallah. Bahwa hidup rumah tangga itu sangat menyenangkan. Hidup rumah tangga itu sangat membuat kehidupan kita bahagia. Namun, kalau kita berpikir sendiri, kalau kita maunya diri kita sendiri, tidak akan pernah bahagia itu hadir. Tidak akan pernah bahagia itu hadir ketika istri hanya menentukan dirinya. Sang suami hanya menentukan dirinya. Tapi kembali kepada fungsinya. Istri bagaimana berfungsi sebagai istri. Suami berfungsi sebagai suami. Itu yang akan membuat bagaimana mawadah ini akan turun menjadi rahmah. Dan kehidupan keluarga akan sakinah. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar, pemirsa dan saudari kita yang mulia yang mengajukan pertanyaan tadi, salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan kalau tidak penuh dengan variasi, tidak akan mendatangkan kebahagiaan dan kegembiraan. Air di saat dia berjalan, beriak, maka air tersebut bukan hanya melahirkan pemandangan yang indah di saat dia bergesekan dengan batu-batu, pasir, meliuk-liuk mengalir, berbeda dengan air yang tergenang dan tidak mengalir. Apa yang terjadi dalam rumah tangga ibu sebetulnya merupakan kehidupan rumah tangga yang penuh variasi. Suami ibu baik, bertanggung jawab, memberikan nafkah, memenuhi permintaan-permintaan yang ibu inginkan, terkadang menimbulkan marah ibu, terkadang menimbulkan rasa gemes di hati ibu. Hal ini kalau seandainya ibu sikapi dengan cara bijaksana, ibu akan menikmati suasana yang penuh variasi. Ada keluhan dari seorang wanita yang mengeluhkan suaminya. Dia mengatakan, Ustadz, suami saya ini dingin, diam kalau datang ke rumah. Memang selalu mendampingi saya, tapi tidak berkotek, kecuali kalau ditanya. Dia penuh tanggung jawab, memberikan nafkah, mengurus anaknya, tapi berdiam dan pasif. Jadi semua urusan rumah tangga, ya, di luar nafkah, semua yang menangani istrinya. Berkaitan pendidikan mereka, semua istrinya. Dan istrinya cukup ramai. Istri cukup ramai, cukup lincah, dan aktif. Lalu dia mengeluhkan suaminya seperti ini, saya katakan sebetulnya kamu patut bersyukur kepada Allah. Karena kalau kamu berdampingan dengan suami yang watak perangainya sama dengan kamu, yang akan terjadi pertengkaran. Yang akan terjadi perselisihan. Nah, Allah berikan ibu pasangan suami, alhamdulillah. Dia namanya sebagai suami yang soleh, yang baik. Cuma perilakunya terkadang menggemaskan. Mungkin itu disengaja. Bisa saja sebagai bentuk atau upaya pelarian karena ibu banyak mengatur, banyak berbicara. Ya. Maka suami dengan cara seperti ini berupaya untuk mengelak. Bisa saja menghindari keributan. Atau tujuannya untuk membuat suasana yang baru. Suasana yang menggemaskan. Karena kalau seseorang terus ya, dalam kondisi yang sama akan timbul kejemuan dalam rumah tangga. Seperti orang menikmati makan walaupun istimewa. Tapi pagi, siang, malam, berhari-hari menikmati makanan tersebut lama-lama akan menimbulkan apa? Oleh karena itu kita jumpai banyak ibu-ibu kita sebelum lebaran. Di samping mereka mempersiapkan makanan lebaran, mereka sediakan ikan asin, lalap-lalapan, labu siam yang kecil, jagung muda. Waktu ditanya, kok kamu suasana lebaran menyiapkan makanan ini? Dia bilang, nanti kalau kita makan lebaran, makan daging, maka ini timbul kebosanan, kita siapkan untuk menghilangkan kebosanan. Jadi kehidupan rumah tangga itu akan terasa indah. Akan terasa betul-betul apa? Memberikan pesonanya. Apabila terkadang ya, kita jumpai ya, suasananya meninggi, terkadang merendah, terkadang stabil, ada saat-saat istirahatnya. Oleh karena itu, pria dan istri atau pasangan suami istri hendaknya menyikapi berbagai macam keadaan yang dihadapi dengan cara yang bijak. Pertama, mensyukuri nikmat Allah dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian berusaha menjaga nikmat tersebut
dengan banyak-banyak bersyukur, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha untuk terus jangan bosan dan lupa untuk membiasakan suasana tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri. Ini merupakan jalan keberuntungan di samping iman, amal soleh, wa tawasa bil haqqi wa tawasa. Nah, pada saat suami dalam keadaan panas, ibu berupaya untuk mendinginkannya. Tapi pada saat suami ibu dingin, ibu berusaha untuk menghangatkannya bagaimana dengan kata-kata yang manis. Ibu cari apa kesukaannya, kegemarannya. Terkadang hal-hal sepele. Ibu membuat makanan yang dia suka. Terkadang dengan humor-humor yang dia suka. Terkadang memanggil anak-anak yang dia suka, yang disayangi, ajak anak-anak tersebut untuk menghibur orang tuanya. Jangan suami dalam keadaan tegang, butuh istirahat, ibu biarkan anak-anak mengganggu ketenangannya. Akhirnya karena persoalan kecil membuat suasana menjadi apa? Menjadi panas dan menegang. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menanamkan rasa mawaddah, rahmah. Demikian pula sakinah untuk dapat membuat rumah tangga itu kehilangan kebosanannya. Karena kita kan tahu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun seorang suami mendampingi seorang wanita yang sama. Wanita juga mendampingi suami yang sama. Tanpa adanya serba-serbi semacam ini, niscaya akan lahir kejemuan. Oleh karena itu saya ingat beberapa orang enggan untuk menikah. Waktu ditanya Mas Krisna, kenapa kamu enggan mau menikah? Dia bilang, saya takut nanti kalau saya kawin saya bosan. Karena kalau saya menjumpai, memandang wanita-wanita ini yang sekarang saya pandang cantik, kok tidak lama kemudian hilang kecantikannya di mata saya. Saya takut kalau menikah nanti saya bosan, akhirnya saya ceraikan dirinya. Saya katakan perkawinan beda. Dengan apa? Dengan pemandangan yang kamu lepas pada saat kamu memandang wanita. Perkawinan begitu kamu menikah dengan cara yang benar, Allah tuangkan mawaddah sama rahmah. Walaupun telah lanjut usia, bukan bertambah apa? Bukan bertambah kering dan gersang, rahmat akan tumbuh. Dan Allah tuangkan rasa sakinah di hati kalian yang kalian tidak akan dapatkan di apotik manapun. Yang kalian tidak akan dapatkan dalam kehidupan bebas bersama pasangan yang liar. Tapi Allah berikan suasana sakinah dan mawaddah, rahmah di antara suami istri yang tidak mudah untuk digantikan dengan yang lain. Oleh karena itu sering kali laki-laki di saat marah-marah sama istrinya, kamu jangan macam-macam. Saya bisa ceraikan kamu, saya bisa menikah dengan wanita yang lebih cantik dari kamu. Itu kata-kata yang mudah diucapkan. Tapi sebetulnya wanita tersebut telah tertanam dalam lubuk sanubarinya. Walaupun banyak wanita cantik di luar, bagaimanapun ini merupakan belahan jiwanya yang telah menyatu dengan dirinya. Apabila istrinya berakhlak baik, bersikap mulia, tidak mungkin wanita juga sempurna. Pasti ada kesalahan-kesalahannya. Suami bisa memberikan maaf atas kekurangan kesalahan dia dengan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Dengan syarat dia setia, tidak berkhianat, ya. Dan dia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menodai kehidupan rumah tangganya. Suami siap untuk memberikan maaf, melihat sisi-sisi kebaikannya. Oleh karena itu ada sebuah kisah yang cukup menarik. Terjadi pada seorang laki-laki yang mengadukan urusannya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia ingin mengadukan kepada suaminya, kepada Sayyidina Umar, ya, tentang perilakunya yang selalu nyerocos nggak berhenti. Apalagi semakin tua semakin banyak omelannya. Biasanya cemburunya semakin meningkat, apalagi di saat dia menopause. Dia merasa dirinya sudah tidak seperti dulu melayani suaminya, bahkan saat diajak bergaul juga dia mungkin enggan. Itu biasanya perilakunya mulai apa? Perilakunya mulai penuh dengan kecurigaan, yang mengerikan apabila menjadi psikopat kan. Itu yang mengerikan, membuat rumah tangga semakin apa? Walaupun suaminya di rumah, kecurigaan menghantui dirinya. Apalagi kalau mengirimkan mata-mata.
menambahkan penyakitnya. Apalagi kalau datang kepada orang-orang yang suka meramal nasib dengan menggunakan kartu ceki. Kamu tahu nggak suami kamu lagi di mana sekarang ini? Ini semua perbuatan syaitan yang tidak akan dapat menghilangkan rasa was-was. Tapi kalau kembali kepada Allah, pasrah padanya, berperilaku baik, ini akan menjadi pesona yang penuh dengan kenangan. Nah, datang laki-laki tersebut kepada Sayyidina Umar. Begitu sampai depan pintu rumahnya Sayyidina Umar, tahu-tahu didengar ternyata Sayyidina Umar yang begitu gagah perkasa dan keras ditakuti, istrinya sedang marah-marah terhadap beliau. Sayyidina Umar sebagai suami berdiam. Si laki-laki bilang, ternyata saya mengadukan urusan saya kepada Amirul Mukminin. Ternyata yang terjadi juga di rumah beliau setali 3 uang. Sami mawon. Akhirnya dia berbalik. Waktu dia berbalik, Sayyidina Umar melihat, langsung memanggilnya. Ma khatbuka ayyuhar rajul. Maksudnya kenapa kamu nih? Datang, belum bertemu, langsung kamu. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, ji'tu ilaika ashku istitalatan ra'ati alai. Saya datang nih mengadukan urusan istri saya yang panjang lidahnya nyerocos terhadap saya. Walakinnani wajadtu al-amra fi baitika sawa. Tapi saya jumpai urusan dalam rumah kamu sama. Wajadtu imra'atak istata'at alaika bilisaniha. Sayyidina Umar ketika mendengarkan ucapan tersebut, langsung dia berdiam. Dia berdiam bukan karena merasa malu, bukan. Dia berdiam sesaat, kemudian dia mengatakan ucapan yang amat indah dari seorang suami yang bijak. Beliau seorang yang keras, ya, tapi dalam menghadapi istri, beliau seorang yang bijak. Menghadapi istri di rumah berbeda dengan statusnya sebagai seorang pemimpin pemerintahan di luar. Dia mengatakan kepada laki-laki tersebut, tahammaltuha li asya. Saya sabar menghadapi dirinya karena beberapa hal. Dia bilang pertama-tama, ya, hiya taghsilu thiyabi, dia mencuci pakaian saya. Wa ta'jinu khubzi, juga membuat roti untuk saya. Kalau sekarang orang membuat dari terigu, kalau dari dulu gandum yang mereka harus giling dengan batu. Kemudian wa taknisu mazid, membersihkan rumah. Wa tunjibu auladi, dan dia melahirkan anakku. Wa biha sakanat syahwati, dengan sebab dia syahwatku reda. Falihada tahammal Tuhan. Oleh karena itu, kekurangannya dalam hal ini, kita harus mampu dan untuk apa? Untuk memaafkan, melihat kebaikan yang begitu banyak. Kalau kita hanya melihat sisi negatif, kita akan lupa pada kebaikannya. Lalu Sayyidina Umar tanya, wa kaifa sya'nu imra'atik, bagaimana keadaan istri kamu? Sama nggak? Dia mengatakan sama. Idzan fasbir. Kalau gitu kamu sabar. Nah, ibu kita juga yang menghadapi cobaan dari perilaku suami yang menggemaskan, coba ibu jadikan ini hal-hal yang merupakan hiburan, selingan, intermezzo. Dalam suasana tenang, suami melakukan tindakan-tindakan yang membuat ibu kesal, kemudian ceria setelah itu. Jadi, kalau perkaranya bukan karena ada wanita lain, atau perilaku suami ibu yang suka ringan tangan memukul ibu, atau katakanlah suami yang gemar marah-marah di rumah, atau suami katakan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, atau dia meninggalkan kewajiban sholatnya, atau dia tidak bertanggung jawab memberikan nafkah pada istrinya, sudah nggak memberikan nafkah, mabuk, memukul istri, saya yakin ibu tidak berharap mempunyai suami seperti ini. Tapi banyak suami-suami yang perilaku mereka membuat wanita betul-betul menyesal mereka dilahirkan ke dunia ini. Nah, semoga ibu bisa menjadi wanita yang mensyukuri nikmat Allah,
kemudian beriman, beramal soleh, dan mengingatkan suami dalam ketakwaan kepada Allah. Didik anak-anak juga untuk menjadi anak-anak yang mulia. Dan tujuan hidup ibu bukan hanya untuk mengurus suami. Tujuan hidup ibu sebagai khalifah Allah, menjadi ibu yang baik, istri yang baik, yang taat kepada Allah, yang dapat memberikan sumbangsi melalui anak-anak ibu untuk menjadi generasi yang soleh. Ini akan menjadi keberkahan buat ibu di hari akhir nanti. Dan ini juga akan membuat suami ibu semakin mencintai ibu dengan amanat tanggung jawab yang ibu lakukan. Wallahu a'lam. Iya, ada Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang bisa jadi juga mewakili yang lain. Ini dari hamba Allah. Suami saya Ustadz, saking sayangnya suka boros belanja yang gak perlu, apa saja dibeli. Seneng sih, tapi Ustadz tahu gak, itu peralatan di rumah elektronik termasuk teflon lebih dari 10 itu dia yang beli semua. Di rumah numpuk itu barang, mubazir. Dan Ustadz itu semua gosok Ustadz. Mungkin maksudnya gesek, maksudnya pakai kartu kredit. Saya ngomel, dosa gak sih Ustadz tagihan kartu kreditnya kan makin tinggi. Nasehatinnya gimana? Kami sampai gak punya tabungan loh Ustadz. Kok ada ya yang suka belanja kan biasanya perempuan. Terima kasih ya Ustadz. Itu saja. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ada seseorang yang tidak tahu apa yang dilakukannya, apa yang diperbuatnya, apapun pula dia inginkan. Kadang dia tidak pernah memperhatikan apakah ini baik untuk dirinya atau tidak baik. Dan dia tidak pernah tahu itu yang terjadi. Karena dia hidup dengan kehidupan di luar dirinya atau imajinasi. Melihat sesuatu, dia akan bagaikan itu bagian dari dirinya. Memperhatikan sesuatu, dia inginkan. Apapun yang dilihat, dia dengar, dia ingin memilikinya. Apa yang terjadi pada kehidupan seseorang yang seperti ini? Ada beberapa hal yang menyebabkan seorang itu tidak mampu memperhatikan dirinya. Ada beberapa hal yang membuat seseorang itu hanya ingin. Biasa kita sebut dengan egosentris. Dia hanya menginginkan tapi dia tidak peduli apa yang terjadi. Dia melakukan semuanya, dia tidak peduli pada orang lain, pada lingkungannya. Dan dia hanya irasional, melihat sesuatu di luar jangkauan pikirannya. Sampai dia menggesek, ataupun meminjam, ataupun menghutang, ataupun melakukan hal-hal yang tidak baik untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di luar dirinya. Inilah yang menyebabkan. Apa yang harus kita lakukan? Sangat mudah kalau kita inginkan. Ketika sang suami mau beli sesuatu atau sedang berada di satu tempat, sampaikan kepada dirinya bahwa kamu sedang di mana. Dan seringkali mereka yang mengalami seperti ini, ketika ditanya sedang di mana, pertama kali, di mana ya? Karena proses dirinya adalah di luar. Pikirannya adalah di luar. Ketika dia makan atau bersama dengan kita atau duduk bersama dengan kita lagi ngobrol, kita tanya, kamu lagi membicarakan apa? Oh, yang tadi lagi ngomong apa itu? Yang dibicarakan, yang didengar kadang-kadang hilang karena dia masih berada di angan-angan. Apa yang menyebabkan hal seperti ini? Ada proses-proses pengalaman ataupun pola pendidikan yang dia tidak mampu menerima menjadi dirinya dia sendiri. Bagaimana seperti yang tadi? Setiap kali dia hadir bersama kita, kenalkan dia sedang apa. Kenalkan dia sedang melakukan sesuatu.
Informasikan bahwa dia ada di satu tempat. Teruskan hadirkan dia berada di realita karena kehidupannya adalah irasional. Hadirkan dia dengan pola-pola yang disebut dengan realita. Ketika dia sudah sering kali berpikirnya berada di realita, insya Allah ketika dia mau beli, dia berpikir, oh ini bukan saya punya, oh ini kelebihan, oh ini bukan saya. Karena itu hadirkan dia dalam kehidupannya, dalam realitanya. Karena kalau kita tidak hadirkan, dia akan terus. Kalau kita nasihati, kenapa kamu beli seperti ini, seperti ini? Enggak. Dan kadang-kadang, oh itu dibutuhkan. Kita kan sudah punya. Kalau itu rusak, kan ada gantinya. Ada saja alasan. Orang-orang yang mengalami irasional, imajinasi, dia tidak akan pernah menyerah untuk membenarkan dirinya. Apa yang dia lakukan, membenarkan dirinya. Oleh karena itu, hadirkan. Jadi kalau kita bersama dengan dia, kita katakan, kita sedang di mana? Sampaikan kepadanya. Oh kita sedang di satu tempat ini. Oh kita sedang melakukan seperti ini. Tuh anakmu ada di sampingmu. Biarkan dia melihat. Biarkan dia berkomunikasi. Biarkan. Tuh aku sedang lagi megang tanganmu. Katakan. Informasikan. Itu yang membuat seorang yang mengalami irasional akan kembali kepada realita. Insya Allah. Ustadz Husain, bagaimana dengan yang dihadapi oleh ibu tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ada satu gejala yang merupakan bahagian dari kita katakan penyakit jiwa, yaitu uqdah nafsiyah. Orang diantaranya memberikan nama Emilda Syndrome. Pernah dengar belum nih? Emilda Syndrome. Emilda Syndrome ini sebetulnya sebuah nama yang diberikan dihubungkan dengan istrinya Marcos. Emilda ini punya kegemaran sebagai hiburan buat dirinya berbelanja walaupun membelanjakan yang tidak apa? Diperlukan. Gemar berbelanja. Jadi kalau dia dalam keadaan suntuk, ya, selalu keluar berbelanja. Bukan belanja yang diperlukan, berbelanja hanya sebagai pelarian. Oleh karena itu ketika dia meninggalkan negerinya, melarikan diri, dia tidak sempat untuk mengangkut membawa 1.500 pasang sepatunya. Masya Allah. Akhirnya dari jauh dia mengatakan, Kori mencuri sepatu saya. Kori mencuri barang saya. Karena tertinggal di istananya, walaupun dia telah mengangkut ya, dengan sejumlah pesawat, tapi ternyata masih banyak yang tertinggal. Nah, semenjak saat itu gejala penyakit ini dinamakan Emilda Syndrome. Ada orang yang punya hobi ke arah elektronik. Jadi walaupun tidak punya uang, dia akan menggesek. Yang penting apa? Kepuasan dia untuk mendapatkan barang-barang elektronik yang disukai. Terkadang dalam bentuk handphone, terkadang dalam bentuk kamera. Kameranya baru dibeli berapa bulan muncul yang baru, langsung dijual dengan harga murah, dia beli lagi yang baru. Padahal hutang yang lama belum terbayar. Nah, terkadang memang dia punya kegemaran berbelanja. Di antaranya dibelanjakan peralatan rumah tangga. Istrinya marah, kenapa kamu belanja semacam ini? Kita kan sudah punya. Kamu disayang sama suami, diperhatikan, kamu gak suka. Apa kamu mau kalau saya berikan untuk orang lain? Jadi si suami membenarkan perbuatannya yang salah dengan cara seperti ini. Terkadang istri tidak mampu untuk mengingatkan suaminya, mengarahkannya ke arah yang tepat. Oleh karena itu, hendaknya suami pada saat istri pada saat suami dalam keadaan tenang, ingatkan dirinya, hidup kita ini tidak akan lama. Di samping kita butuh bekal persiapan di dunia, kita butuh bekal di hari akhirat. Kalau kamu ada kelebihan, coba kamu berinfak, berbagi, perhatikan keluarga kamu, orang tua. Itu bakal semakin disayang oleh suami kalau istri mengingatkan laki-lakinya
untuk peduli terhadap orang tuanya. Perhatikan bapak kamu, ibu kamu, ini merupakan amal soleh yang akan membuka kebahagiaan buat kamu dan termasuk saya istrinya. Kemudian saudara-saudara kamu, saudari kamu, ini kelebihan-kelebihan belanjaan yang kamu belikan ini, coba kamu ambil sebahagiannya kamu antarkan kepada orang tua kamu, saudara-saudari kamu, niscaya rahmat Allah akan turun. Jangan ibunya marah-marah karena suami beli macam-macam, tapi ibu nggak mau memberikan pada orang lain. Jadi di satu sisi dia protes karena tidak punya tabungan, di sisi yang lain dia ingin tetap apa? Menimbun barang-barang tersebut. Oleh karena itu kalau ibu ingin menjadi orang yang dicintai Allah, dicintai Rasulnya, dicintai oleh suami dan keluarga suami, coba ibu arahkan suami untuk menyalurkan uangnya di tempat yang bermanfaat. Bukan dia menahan dia berinfak, ajak dia berinfak untuk orang tuanya, untuk kerabat-kerabatnya, untuk fuqaraul masakin. Nanti insya Allah kebiasaan dan hobi berbelanjanya yang tadinya ke arah yang negatif menuju ke arah yang positif. Rezekinya akan diberkahi, kehidupan rumah tangganya juga akan betul-betul menemukan suasana yang indah. Apalagi kalau ibu sendiri yang datang ke tempat orang tua suami membawakan semua itu akan lebih mulia bagi ibu dan ibu akan memiliki tempat di hati mereka. Nah, untuk keluarga ibu biar suami yang mengantarkan sendiri untuk keluarga ibu, menunjukkan perhatian khusus. Tapi karena terkadang bukan barangnya, perhatian itu akan lebih indah. Oleh karena itu pepatah Arab mengatakan at-tarhibah khairum minat taqribah. Sambutan hangat, kata-kata manis itu lebih indah dari suguhan yang diberikan. Terkadang yang dibawakan cuma sesisir pisang. Terkadang tidak punya satu sisir, satu kantet yang isinya 2. Diantar khusus pada orang tua, pada saudara akan terasa lebih indah. Atau suami keluar pulang ke rumah istrinya, walaupun hanya cuma bawa kue putu, kue pancong tanda ingat. Betul enggak? Jadi kadang-kadang hal-hal sepele semacam ini meninggalkan kesan yang mendalam. Hingga suatu suami pergi jauh, istri menyebutkan kebaikan suaminya. Padahal yang dilakukan merupakan hal-hal yang sepele yang tidak membutuhkan banyak biaya. Oleh karena itu, sayang sekali seseorang kalau kikir dengan senyumnya, dengan tawanya, dengan guyonnya yang baik. Padahal ini tidak membutuhkan sama sekali biaya. Tidak perlu harus ke mall, tidak perlu harus ke Singapura maupun ke Hong Kong. Oleh karena itu banyak suami-suami dicintai oleh istri dan anaknya karena perilaku, senyumnya, tawanya yang hangat. Padahal jarang dia memberikan dalam bentuk materi karena ketidakmampuannya. Tapi berapa banyak laki-laki yang memberikan macam-macam untuk istrinya, kredit cardnya, bebas berbelanja, mobil mewah, supir pribadi, kemudian apa saja yang ingin dia beli tersedia, ingin melakukan wisata ke luar negeri juga silahkan berangkat. Oleh karena itu ada sebuah kisah. Istri bersama teman-temannya mau berangkat ke luar negeri, ke Eropa, ke Amerika. Suaminya mengatakan, kamu jangan lama-lama dong. Enggak, paling cuma sebulan. Paling cuma sebulan. Akhirnya suami berikan dalam jumlah besar ya dia, untuk kebutuhan tiketnya dan uangnya. Begitu istrinya pergi, suami bilang, yes, saya beli kebebasan saya. Saya beli kebebasan saya dengan sekian ribu dolar. Istrinya nggak tahu ya, bahwa suaminya ini apa? Menikmati kebebasan di saat istrinya pergi. Kalau tadinya pergi selalu istrinya apa? Banyak bertanya, banyak interogasi, kemudian baru di jalan di telepon. Sekarang suaminya bilang, yes, saya beli kebebasan saya dengan sekian ribu dolar. Istrinya beranggapan suaminya berat ditinggalkan, padahal suaminya sedang apa? Menikmati kebebasan. Sedang menikmati kebebasan tersebut. Oleh karena itu, kebahagiaan rumah tangga bukan dengan uang. Kebahagiaan rumah tangga bukan dengan banyak berbelanja. Tapi justru ini terkadang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Malah membebani kita dengan hutang yang banyak. Seperti seorang wanita, suaminya mengeluhkan tagihan-tagihan kredit cardnya begitu besar. Karena istrinya gemar berbelanja, tidak peduli suaminya akan berhutang.
Akhirnya terjadi ketegangan demi ketegangan sampai istrinya mengeluhkan, saya bilang kesalahan kamu. Kamu buat rumah tangga kamu ini bagaikan apa? Bagaikan perang. Membuat ketenangan suami hilang. Kamu sibuk berbelanja ke sana kemari, bercerita dengan teman kamu, bagaimana suami temukan kebahagiaan. Kalau suami kamu meninggalkan kamu ditukar dengan yang lain, pantas. Betul enggak? Iya, masa? Ada lagi orang mengatakan, nggak begitu dong Ustadz. Suami harus sabar dong menghadapi istri. Memangnya hidupnya hanya untuk mengurus istrinya aja. Dia menikah untuk menjadi teman hidup. Saling bekerja sama. Tapi kalau waktunya tersita hanya untuk mengurus istrinya, atau istri tersita hanya untuk mengurus berbagai macam perilaku suami yang tidak baik, kapan dia bisa menjalankan peran dia? Baik sebagai suami, sebagai ayah, sebagai istri, sebagai ibu. Oleh karena itu, kesabaran apabila menuju ke arah perbaikan, menuju ke arah yang lebih baik, yang lebih mulia, itu diakui. Tapi kalau kesabaran menjerumuskan seseorang ke dalam kesalahan, ke dalam kemurkaan Allah, mengabaikan dirinya dari kewajiban, itu bukan kesabaran. Itu namanya istislam, penyerahan, ketidakberdayaan sama sekali. Oleh karena itu kalau istri sudah melampaui batas, tidak mendengarkan nasihat, perilakunya tidak baik, ya, maka dalam kondisi seperti ini, kalau rumah tangga dipertahankan, akan membawa betul-betul penderitaan dan penyimpangan dalam hidup, sebaiknya suami menukar istrinya dengan yang lain yang lebih saleh. Begitu juga seorang wanita, bukan hanya seorang laki-laki. Kalau suaminya tidak bertakwa pada Allah, bermain perempuan, meninggalkan sholat, diberikan nasihat tidak mengerti, atau suaminya menggunakan obat-obatan, akhirnya menimbulkan bahaya penularan buat istrinya. Nah, dalam kondisi seperti ini, istri bisa langsung minta ya, agar suaminya memperbaiki dirinya. Jadi pertama, tidak berpisah, suaminya memperbaiki dirinya. Memperbaiki perilakunya, bertaubat dari perbuatannya. Jadi kalau kita lihat sekarang banyak keluhan saya jumpai, ya, keluhan-keluhan dari wanita-wanita yang baik-baik, yang lugu menikah dengan laki-laki yang menjadi pencandu obat-obatan. Akhirnya wanita ini menghadapi pengalaman yang betul-betul menyedihkan di rumahnya, dijaga, dirawat, dipelihara. Oleh karena itu seorang wanita di saat menerima lamaran, selidiki terlebih dahulu. Jangan sembarang menerima, karena kalau sudah masuk berumah tangga dengan laki-laki semacam ini, yang ada hanya penderitaan. Begitu juga seorang laki-laki jangan hanya tergiur oleh kecantikan seorang wanita. Lihat akhlaknya, pribadinya, ayah ibunya bagaimana mendidik dirinya. Karena ini betul-betul akan menjadi penentu kebahagiaan maupun penderitaan dirinya. Jadi kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rahmat ya kepada kita semua, agar istri kita betul-betul bisa menjadi teman hidup yang menemani kita berjalan menuju Allah. Begitu pula suami-suami, ibu-ibu sekalian, jadi teman hidup yang sebaik-baiknya. Bekerja sama mendidik anak, saling mengingatkan satu dengan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Abu Bakar, ada yang mau ditambahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan keluarga ini seperti yang tadi disampaikan, bervariasi. Kehidupan keluarga yang penuh dengan lika-liku itu adalah merupakan kehidupan yang menyenangkan. Oleh karena itu, kita benar-benar meyakinkan bahwa berkeluarga itu baik, berkeluarga itu menyenangkan. Apabila kita sudah bersama, mari kita mencoba mencari kesamaan. Tidak lagi mencari yang berbeda, tapi carilah yang bersama. Ketika kita berbeda dengan suami, abaikan perbedaannya, tapi cari yang samanya. Begitu juga kita berbeda dengan istri, lepaskan perbedaannya, tapi cari yang sama. Karena ketika kita hidup bersama adalah kesamaan, bukan perbedaan. Bagaimana kita bisa hidup bersama jika kita selalu berbeda? Inilah yang menjadikan seringnya konflik dalam keluarga, karena yang diperhatikan
bahwa suami tidak bisa mengikuti istrinya. Suami juga mengatakan istri tidak bisa mengikuti suaminya. Apa yang terjadi kalau masing-masing bertahan, tapi bukan di jalan yang ditentukan? Padahal kebersamaan itu sangat menyenangkan. Istri menjadi dirinya sebagai seorang istri, bukan seorang dirinya. Tapi dia menjadi seorang istri di hadapan sang suami. Ketika dia bersama dengan anak-anaknya, jadilah dia seorang ibu, bukan menjadi seorang istri. Jadi ketika mendekati suaminya, jadilah dia seorang istri, bukan menjadi seorang ibu. Ini yang sering terjadi, rasa itu hilang. Ketika si suami berdekatan dengan istrinya, si istri itu selalu mengibaratkan suami itu sebagai kayak anak-anaknya. Melayaninya seperti kayak anak-anaknya. Berkata pun seperti berkata dengan anak-anaknya. Ini juga membuat kehidupan tidak harmonis. Atau dikatakan tidak menumbuhkan mawadah di sana. Karena ada perbedaan di situ. Oleh karena itu, perhatikan samanya. Perhatikan yang kita sukai. Yang kita tidak sukai, kita singkirkan. Insya Allah itu akan tertanam kebaikan. Insya Allah kebaikan itu akan terus mengalir dalam kehidupan, maka kita akan bahagia. Insya Allah. Ustadz, sebetulnya masih ada yang harus dibacakan pertanyaannya, tapi waktu kita sangat terbatas. Ada tadi saya baca sambil lalu di Bacakan saya mungkin nanti di lain waktu bisa begitu. Seperti misalnya sebelum Mas Krisna bacain yang terakhir tadi tentang seorang wanita yang sudah putus asa, ada juga yang suaminya nggak mau bantuin apa-apa, padahal Rasulullah kan suka bantuin. Ini baju kusut dikit ngomel, ruang tamu berantakan marah. Terus ada lagi yang suami saya itu baik banget, punya uang tinggal 100.000, saudaranya datang dikasihin semua. Terus kita nggak tahu mau makan apa ntar malam, harus nunggu besok dulu. Subhanallah. Terus itu yang terakhir Mas. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Sudah lebih dari 6 bulan suami tanpa kabar, tanpa memberi nafkah lahir dan batin, dicoba dikontak tidak bisa sama sekali. Suami warga asing, kami sudah menikah kurang lebih 17 tahun. Tolong nasihatnya. Barangkali ringkas saja bisa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Menikah dengan warga asing. Saya nggak tahu apakah dia seorang muslim. Kalau seandainya dia pergi tanpa kabar, kalau dia sama-sama seorang muslim, ibu muslimah, suami seorang muslim, dengan sendirinya, ibu sebetulnya bisa menghubungi kedutaan besar negaranya di negara kita, minta menghubungi dirinya. Kalau pernikahan tersebut resmi tercatat kan. Kalau suami ibu non muslim, maka pernikahan ibu tidak sah, dengan sendirinya ibu terpisah dari suami ibu. Jadi kalau suami ibu tidak dapat dikontak selama 6 bulan, ibu bertanya pada pihak keluarganya atau kedutaan besar negerinya, minta dihubungi, minta kejelasan bagaimana statusnya kalau dia seorang muslim. Kalau tidak ada jawaban juga dari pihak sana, sebetulnya tempat dia menikah penghulu bisa membatalkan pernikahan di antara mereka berdua. Tidak membiarkan si wanita dalam keadaan berlarut-larut. Adapun wanita tadi yang mengatakan bahwa suaminya hanya memiliki uang 100.000 rupiah. Datang saudaranya dalam keadaan susah. Suaminya berikan uang tersebut. Saya sering melakukan hal seperti ini. Tapi istri tidak banyak bertanya karena yakin bahwa infak dalam kebaikan, apalagi untuk kerabat, dijanjikan 700 kali lipat. Sebagai penutup, saya punya keluarga sudah meninggal dunia. Dia bekerja di furniture. Di rumahnya itu dia punya bengkel untuk membuat furniture. Satu hari uang di tangan dia itu tinggal 50.000 rupiah. Ya, 5.000 rupiah. Tinggal 5.000 rupiah. Ini kurang lebih sekitar tahun
Tahun 86, 87. 5.000 tuh bisa beli gado-gado. Duduk bersama istri di depan, tinggal 5.000 rupiah uangnya. Datang seorang susah minta bantuan. Uang yang 5.000 rupiah oleh suami diberikan pada wanita tersebut. Air matanya berlinang-linang menerima uang tersebut. Si wanita pergi, istrinya marah. Kak, gimana nanti kita makan malam? Ini uang tinggal 5.000. Masa kamu berikan yang di tangan kamu? Dia bilang, 5.000 ini seandainya bisa kita bertahan untuk malam hari, besok bagaimana? Tapi kamu yakin kebaikan yang diberikan ini akan mendatangkan kebaikan yang lebih besar. Suami yakin betul-betul, walaupun suaminya ini bukan dari kalangan ulama, tapi suami yakin betul-betul. Dia yang bercerita pada saya, suami sendiri. Beberapa saat dia duduk depan rumah, nggak lama ada seorang, itu pada waktu yang sama tuh, datang seorang keturunan Tionghoa datang ke rumah celangak Telingo. Nah, dibilang saya mau tanya rumahnya Pak Fulan di mana? Oh saya sendiri orangnya. Ya Allah Pak, saya cari Bapak kesana kemari, bengkel Bapak di daerah Kebun Baru tutup, katanya pindah ke daerah sini. Ya memang. Ya. Kemudian orang tersebut bilang, Pak, saya pernah beli barang dari Bapak, saya puas ya. Saya ingin beli barang dan saya ingin kirim ke Singapura. Saya butuh 1 kontainer. 1 kontainer. Dibilang saya bangkrut. Sudah nggak punya apa-apa sama sekali untuk modal. Beli kayu saya sudah nggak mampu. Membayar tenaga kerja sudah nggak mampu. Si orang ini mengatakan, saya akan berikan uang muka. Biasanya kan dibayar setelah apa? Dia berikan uang muka dalam jumlah yang besar. Ya, 1 kontainer dikirim ke Singapura kan. Langsung dia nengok istrinya. Spontan Allah berikan balasan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dia berdoa sambil beramal. Langsung yang tadinya lesu, penuh gairah, telepon semua tukang-tukangnya untuk kembali bekerja. Dia berbelanja kayu, dia kerjakan. Akhirnya Allah kasih yang tadi kerja sudah mati, hidup kembali. Kalau kita hidup dengan akal perhitungan kita, kehidupan dan kebutuhan di luar perhitungan. Kalau petani yang menanam dan menumbuhkan, tidak akan ada hasil. Petani hanya menanam. Sebagian besar pekerjaan ditangani oleh Allah dalam menumbuhkan. Begitu juga dokter hanya mengobati, yang menyembuhkan Allah. Dokter sebetulnya kalau kita perhatikan peran dia kecil. Peran dia kecil. Dia mengobati dengan melakukan diagnosis, memberikan obat. Tapi tubuh manusia ini penuh rahasia yang luar biasa. Dengan obat Allah kasih subhanallah, dengan izin Allah, Allah berikan kesembuhan. Maka Ibrahim mengatakan, فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Jadi jangan pernah kita beranggapan bahwa kita yang mengatur rezeki kita. Sayyidah Hajar di padang yang tak bertuan, ditinggalkan suaminya atas perintah Allah, tugas dia hanya bersa'i atau berusaha. Karena usaha dalam bahasa Indonesia diambil dari as'a, bahasa Arab, artinya usaha. Nah sa'i itu ya, kata kerjanya sa'a, yas'a, as'a, saya berusaha. Jadi Sayyidah Hajar hanya berusaha setelah dia melaksanakan kewajiban usahanya di antara Safa Marwa, mencari kesana kemari mungkin ada sesuatu yang dapat menyambung hidupnya. Setelah diselesaikan dia mengatakan, ya Allah saya laksanakan kewajiban saya untuk berusaha, saya sekarang kembalikan kepada rahmat-Mu. Daerah yang gersang, kering, kerontang Allah hidupkan. Kalau kamu kikir dengan apa yang di tangan kamu, pintu langit tidak akan terbuka. Oleh karena itu kalau seorang punya sanyo atau jet pump kering, ada air seember dia kikir untuk memancing, dia tidak akan mendapatkan air. Setelah dipancing beberapa gajung, keluar air dengan penuh rahmat. Maka dalam sebuah riwayat, at-tauhid nisfuddin, tauhid separuh agama, wastanzilur rizqa bis-shadaqah, pancing turunnya rizki dengan sedekah. Tauhid itu iman dasarnya, separuh agama, yang di luar bangunannya. Nah kalau ingin berkah hidup kita, banyak-banyak sedekah. Saya terkadang punya kewajiban untuk memberikan orang beberapa juta.
uang pas-pasan. Saya kalau keluarkan berikan bantuan tinggal paling 300.000, 200.000. Saya keluarkan. Karena yang 3 juta paling bertahan berapa lama? Begitu saya keluarkan, datang rahmat Allah dari jalan yang tak terduga-duga. Yang kita harapkan tak kunjung datang, yang tidak kita perkirakan datang dari sisi Allah. Ini pendidikan untuk meyakinkan kita bertawakal padanya. Subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV.